Halo semuanya, kenalin aku Syara Marani dengan NIM 333240058. Aku dari kelompok 10 tutorial penelitian operasional 2. Pada kesempatan kali ini, aku mau membuat video tutorial mengenai modul 5 dalam penelitian operasional 2, yaitu modul analisis Markov dan game teori. Langsung aja kita masuk ke soalnya. Langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Jadi untuk modul 5 ini itu terdapat dua soal ya teman-teman. Jadi ada soal 1 yaitu soal analisis Markov dan soal kedua yaitu soal game teori. Ini untuk soal pertama, jadi di kota Surabaya itu masyarakat baik menggunakan dua layanan e-wallet. Jadi ada OVO dan Dana. Nah, pada tahun awal pengamatan 55% pengguna menggunakan OVO dan 45% menggunakan Dana. Data menunjukkan bahwa pada tahun berikutnya 82% itu pengguna tetap menggunakan OVO. Sedangkan 18% itu berpindah ke Dana. Jika sementara itu 76% pengguna tetap setia menggunakan Dana dan sisanya beralih ke OVO. Jadi dari 76% ini dia itu tetap Dana. Nah, tapi sisanya itu dia beralih ke OVO. Jadi kan sekitar 24%. Nah, dengan asumsi jumlah total pengguna e-wallet di kota tersebut tetap. Nah, di sini kita disuruh menentukan proporsi pengguna masing-masing layanan selama 3 tahun ke depan menggunakan analisis Markov serta tentukan proporsi steady state dan interpretasinya. Langsung saja kita masuk ke softwarenya. Yang pertama itu adalah software RStudio. Oke, jadi di sini kita masuk ke soal yang pertama. Dan di sini aku juga udah masukin sintaksnya dalam RStudio yang nantinya bakal kita running. Nah, pertama teman-teman mendefinisikan vektor awalnya terlebih dahulu. Nah, di sini itu sintaksnya state underscore now, yang dimana di sini C dalam kurungnya itu teman-teman isi awal pengamatannya berapa. Kan di sini kalau misalnya kita lihat dalam soal, pada tahun awal pengamatan 55% pengguna menggunakan OVO dan 45% menggunakan Dana. Nah, jadi nilai 55% dan 45% ini kita masukin ke dalam C ini. Jadi di sini kita tulis dalam bentuk desimal, berarti 0,55 0,45. Selanjutnya di sini mendefinisikan dari matriks transisi atau P-nya berapa. Nah, di sini kan entromnya itu sama dengan 2 karena proses pengamatan ini itu cuma dilakukan 2 kali. Jadi di sini kita tulis pengamatan pertamanya dulu berapa. Nah, kalau misalnya kita lihat dalam soal, pengamatan pertamanya itu dia ada perpindahan dari OVO ke Dana, dari OVO ke OVO dan OVO ke Dana. Berarti di sini kita tulis yang dari OVO ke OVO dulu 0,82 atau 82%, dan sisanya 18% ke Dana. Berarti di sini 0,18 ke Dana. Nah, untuk matriks yang kedua atau pengamatan yang kedua, di sini ada perpindahan dari Dana ke Dana dan dari Dana ke OVO. Berarti di sini kita tulis yang dari Dana ke OVO-nya dulu, sisanya dari 76%. Itu kan 0,24. Berarti di sini kita tuliskan 0,24 dan 0,76. Nah, entromnya sama dengan 2. Ini kita running. Nah, di sini kita lihat nih dalam soal kita disuruh menentukan proporsinya itu berapa tahun ke depan. Nah, di sini aku udah nyiapin sintaksnya. Kita diminta di dalam soal itu disuruh menentukan masing-masing layanan selama 3 tahun ke depan. Berarti di sini masukin state 1 sampai state 3. Ini kita running. Kita minta buat menampilkan hasil proporsi pengguna untuk setiap tahunnya. Jadi kan di sini untuk 3 tahun ke depan, berarti di sini years-nya C dalam kurungnya itu kita tulis 0,1, 2, dan 3. Dan untuk state-nya itu kita masukin 0, 1, 2, dan 3. Dan di sini ada kolom name-nya itu ada OVO dan Dana, dan row name-nya itu dia ada di tahun. Nah, ini kita running. Ini dia bakal muncul hasilnya seperti ini. Nah, interpretasinya, jadi untuk tahun pertama itu kan dia awal pengamatannya si OVO ini penggunanya ada 55%, sedangkan Dana ini ada 45%. Kita lihat. Dan untuk tahun berikutnya atau tahun pertama pengamatan itu dia naik menjadi 0,55,9% atau. Nah, untuk tahun berikutnya itu dia naik menjadi 55,9% untuk pengguna Dana, pengguna OVO. Sedangkan untuk pengguna Dana dia menurun sebesar 44,1%. Nah, kalau misalnya kita lihat nih pengguna OVO dia itu relatif
tetap, bahkan ada kenaikan ya dari awal pengamatan sampai tahun ketiga dia itu naik jadi 56,7% untuk pengguna OVO. Sedangkan untuk pengguna Dana dia itu mengalami penurunan. Nah, dari 45% tadi dia itu mengalami penurunan menjadi 43,2% pada tahun ketiga. Nah, karena udah ditentukan nih, karena kita udah dapat nih proporsi pengguna masing-masingnya berapa, selanjutnya kita menentukan steady state-nya berapa. Kita install package. Dan ini ada syntax buat running atau mencari si steady state-nya. Ini kita tunggu sampai package-nya keinstall, habis itu kita running. Nah, di sini diperoleh nilai steady state-nya untuk OVO itu sebesar 0,571 atau 57,1%. Sedangkan untuk Dana itu sebesar 0,42 atau sekitar 42,8%. Selanjutnya kita akan menggunakan software yang kedua, yaitu ComQM. Pertama, teman-teman buka software ComQM-nya, terus habis itu teman-teman pilih modul, dan pilih markup analysis. Habis itu kita buat file baru, kita klik new. Number of state-nya kita tetap 2 ya, karena kan pada soal sebelumnya itu kita cuma melakukan pengamatan 2 kali. Jadi di sini kan ada number of transition. Nah, karena pada soal itu kita diminta untuk 3 tahun, berarti di sini kita masukin number of transition-nya itu 3. Nah, ini kita masukin OVO, bawahnya kita masukin Dana. Dan untuk inisialnya, di sini kita masukin awal pengamatannya itu berapa. Kan tadi untuk OVO itu awal pengamatannya dia ada di 55% dan 45%, berarti kita masukin 0,55 dan 0,45. Nah, selanjutnya di sini perpindahan dari OVO ke OVO itu berapa. Di sini kalau kita lihat dalam soal, OVO dan OVO-nya itu dia 82, sisanya dari OVO ke Dana. Berarti sini 0,82 dan ini 0,14. Nah, untuk perpindahan dari Dana ke OVO, teman-teman lihat dalam soalnya. Dana ke OVO itu dia sisanya dari 76% ini, berarti kan 0,24 ya. Di sini kita masukin 0,24 dan di sini sisanya berarti 0,36. Nah, ini ComQM yang aku pakai itu dia nggak bisa pakai 0 ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dia masukin 0, nanti dia jadi hilang. Nah, di sini teman-teman bisa nambahin titik aja, jadi titik 45. Nah, dia bakal otomatis bentuknya desimal. Setelah itu kita solve. Di sini ketemu steady state probability-nya untuk OVO itu ada di 0,57 atau kalau dalam persen itu 57,1%, dan untuk Dana itu ada di 0,42 atau 42,8%. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan RStudio, ini tuh hasilnya sama ya teman-teman. Jadi untuk kedua software ini itu sama-sama menghasilkan angka steady state sebesar 57,1% untuk OVO dan Dananya sebesar 42,8%. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Nah, di sini untuk soal yang kedua itu termasuk ke dalam model game teori. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, jadi di sini ada perusahaan industri agroindustri, ada Greenbane Corp dan Nusantara Post yang merupakan dua perusahaan pengolahan kopi yang sedang menentukan strategi investasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi, produksi, dan keuntungan. Jadi kedua perusahaan ini itu memiliki 3 alternatif, yaitu pertama itu ada mesin roasting otomatis atau RO yang digunakan untuk meningkatkan konsistensi kualitas, dan yang kedua itu ada sistem monitoring IoT atau SM untuk pengurusan proses secara real time serta hybrid processing dan atau HP yang mengkombinasikan keduanya untuk fleksibilitas maksimal. Nah, di sini kita lihat berdasarkan kondisi tersebut, buatlah tabel payoff yang merepresentasikan keuntungan masing-masing perusahaan, kemudian tentukan strategi yang paling optimal yang dapat dipilih menggunakan pendekatan teori permainan seperti Maximin, Minimax, atau keseimbangan Kneas. Nah, di sini pertama kita masuk ke RStudio. Jadi
Untuk soal yang kedua ini, kita pertama itu menginstal package terlebih dahulu. Dan di sini kita sambil running. Nah, selanjutnya kita mengaktifkan package. Selanjutnya itu kita masukin sintaks buat menentukan matrix payoff-nya. Nah, di sini teman-teman masukin, tinggal pindahin aja nih nilai di tabel yang terdapat dalam soal. Jadi 78, 92, 57 kita pindahin ke dalam payoff matrixnya 78 dan seterusnya. Kita running dulu. Nah, ini udah kebaca matriksnya. Selanjutnya kita menentukan strategi pemain atau maksimumnya. Karena kan tadi kita disuruh nentuin maksimum, minimax, dan di sini kita masukin sintaks buat mencari nilai minimum setiap baris. Nah, jadi untuk setiap baris yang diambil itu ada 57, 14, dan 32. Nah, selanjutnya di sini kita menentukan nilai maksimal dari setiap baris ini. Karena nilai maksimal itu kan nilai yang paling terbesar ya, jadi di sini diperoleh nilai maksimalnya atau nilai maksimumnya itu sebesar 57. Selanjutnya kita mencari minimaxnya berapa dari setiap kolom. Nah, kolom yang diambil itu ada 78, 92, dan 57. Dan selanjutnya di sini kita mencari nilai yang paling minimum dari kolom tersebut. Nah, di sini ketemu hasilnya 57. Selanjutnya kita cari saddle point-nya dengan menggunakan sintaks ini ya teman-teman. Nah, di sini udah ketemu nih saddle point-nya itu sebesar 57. Jadi untuk interpretasinya di sini kan udah kita peroleh nih nilainya, nilai maksimumnya dan nilai minimaxnya berapa. Nah, jadi dua perusahaan ini dia mendapatkan strategi terbaiknya itu berada pada strategi yang ketiga, yaitu hybrid processing ini. Ya kan nilainya untuk strategi maksimumnya itu ada di 57, 14, 32. Sedangkan 57, 14, 32 itu kalau kita lihat di sini termasuk ke dalam barisnya si strategi yang ketiga. Maka untuk strategi yang ketiga ini dia merupakan strategi terbaik yang dapat dipilih perusahaan. Sedangkan untuk strategi minimaxnya dia ada di kolom 78, 92, dan 57. Nah, 78, 92, dan 57 ini dia ada di strategi RO, atau RO itu kan mesin roasting otomatis, atau pada strategi pertama dengan memperoleh kerugiannya atau minimaxnya itu sebesar 57. Jadi apabila si kedua perusahaan ini memilih strategi yang ketiga, itu dia akan memperoleh keuntungan sebesar 57. Sedangkan apabila si perusahaan ini memilih strategi yang pertama RO tadi, ini juga akan memperoleh keuntungan sebesar 57. Nah, di sini saddle point-nya itu ditemukan sebesar 57 tadi. Dan di sini karena saddle point-nya sama dengan 57, dimana kan nilai ini sama dengan nilai maksimum dan minimaxnya. Nah, artinya si kedua perusahaan ini itu sudah bertemu di satu titik yang sama. Jadi keduanya itu sudah menemukan strategi yang paling optimal dan tidak perlu membuat strategi lagi. Jadi strategi tersebut itu sudah hasil yang paling optimal untuk si kedua perusahaan tersebut, yaitu Green Bean Corp dan juga Nusantara Arus. Selanjutnya kita akan bandingkan menggunakan software PomQM apakah nilainya itu sama atau. Oke, di sini teman-teman pertama pilih modul dulu seperti biasa dan pilih yang bagian game teori. Buat yang baru dan number of row strategies atau barisnya teman-teman masukin 3 dan kolomnya juga 3. Nah, ini teman-teman bisa ubah namanya sama kayak soal strategi-strateginya itu ada apa aja, karena kan dalam soal itu aku strateginya ada ROSM sama HP, dan di sini aku masukin ROSM sama HP. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal pindahin nilai-nilai yang terdapat pada tabel soal ini, itu teman-teman pindahin aja, teman-teman masukin ke dalam PomQM-nya. Kan ada 78, 29, 37. Nah, kalau sudah dimasukin bisa langsung kita solve. Sini ketemu saddle point-nya tuh dia ada di 57 ya teman-teman. Nah, di sini kan ada angka 100.
Nah, satu ini menunjukkan strategi yang dipilih di perusahaan tersebut. Nah, karena ini kan bagian row mix kan di sini berarti dia ada di barisnya. Nah, berarti untuk strategi pada baris itu dipilih untuk strategi yang si RO ini, yaitu 78, 92, dan 57. Sedangkan untuk strategi kedua itu dia bisa memilih si HP ini, karena kan satunya dia ada di kolom bagian si HP. Jadi perusahaan tersebut bisa memilih strategi HP ataupun RO. Oke, mungkin itu aja video tutorial yang bisa aku sampaikan pada modul 5 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila penjelasan aku masih kurang dipahami juga aku minta maaf. Cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.